Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Tri Wahyuni, Rabu 23 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pihak berwenang Ukraina mengatakan gempuran Rusia yang terus-menerus terhadap Mariupol mencegah regu penyelamat menjangkau warga yang masih terjebak di dalam reruntuhan gedung teater yang diserang Rabu lalu. WHO mengatakan 500.000 pengungsi Ukraina yang melarikan diri ke Polandia mengalami masalah kesehatan mental. Dan di Indonesia, aturan baru yang mewajibkan sektor industri menyediakan minyak curah dengan harga patokan telah dikeluarkan. Tapi sebagian konsumen mengaku tak buru-buru membeli. Saya nggak mau nyetok minyak dulu gitu, karena saya masih berharap siapa tahu aja ya, seminggu atau 2 minggu lagi harga minyak jadi kembali normal. Pusing kami. Kita awali dengan berita dari Ukraina. Wakil Perdana Menteri Ukraina mengatakan intensitas pengeboman di Mariupol masih menghambat regu penyelamat mencapai gedung teater 6 hari setelah digempur. Ratusan warga dikhawatirkan masih terperangkap di dalamnya. Irena Vereshchuk mengatakan sekitar 100.000 warga ingin melarikan diri dari kota itu. Dewan Kota Mariupol mengatakan beberapa dokter yang tersisa terpaksa menjalankan tugas di ruang bawah tanah. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan 500.000 pengungsi Ukraina yang telah melarikan diri ke Polandia mengalami masalah kesehatan mental, khususnya trauma. Sekitar 30.000 orang mengalami gangguan kesehatan mental tahap berat. Pengungsi yang baru tiba juga mengalami keletihan dan dehidrasi. Organisasi Kesehatan Dunia menuduh Rusia menyasar puluhan fasilitas kesehatan seperti dipaparkan oleh Margaret Harris dalam jumpa pers. Kami memverifikasi 10 laporan tambahan terhadap fasilitas kesehatan di Ukraina dan insiden-insiden lain saat ini sedang diverifikasi. Jadi, pertanggal 22 Maret terdapat 62 insiden serangan terhadap fasilitas kesehatan yang telah diverifikasi dan yang telah dimuat dalam sistem surveillance kami. Serangan-serangan itu menelan 15 korban jiwa dan 37 korban luka. Kita ke Indonesia. Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, pemerintah mewajibkan sektor industri menyediakan minyak curah dengan harga tertinggi Rp15.500 per kilogram. Anggota DPR menilai langkah itu hanya hiburan untuk masyarakat. Menteri Perdagangan mengatakan kasus penimbunan minyak goreng saat ini sudah proses hukum. Selengkapnya kita ikuti laporan rekan Muhammad Irham. Selama beberapa pekan terakhir, Anggi kesulitan mendapatkan minyak goreng. Berulang kali ibu rumah tangga di Jakarta Selatan ini menyambangi warung dan toko, tapi selalu kehabisan. Kabar baik bagi Anggi dan masyarakat, mulai akhir pekan lalu, minyak goreng kemasan sudah tersedia di warung dan toko. Tapi, malang bagi mereka, harganya 2 kali lipat dari sebelumnya. Minyak goreng sekarang ya, udah mulai banyak keluar, tapi harganya mahal gitu. Ini sih, saya masih punya stok kurang dari 2 liter. Nggak tahu ini habis seminggu atau 2 minggu lagi. Saya nggak mau nyetok minyak dulu gitu, karena saya masih berharap siapa tahu aja ya, seminggu atau 2 minggu lagi harga minyak jadi kembali normal. Pusing kami, udah minyak mahal naik, telur juga naik, gaji aja yang nggak naik. Demi mengatasi persoalan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan aturan anyar yang mewajibkan perusahaan minyak goreng menyediakan minyak curah untuk kebutuhan masyarakat dan UMKM. Pemerintah akan mensubsidi harga minyak goreng agar masyarakat bisa membelinya seharga Rp14.000 per liter. Namun, Amin Aka, seorang anggota DPR Komisi Bidang Perdagangan, menganggap langkah ini hanya hiburan untuk masyarakat. Ini kan pemerintah menyerah nih, sama dengan menyerah pada oligarki, menyerah pada kartel ya. Karena terkait dengan krisis itu pemerintah sudah membuat 7 aturan. Dan aturan itu kan dibuat bukan tiba-tiba tanpa perhitungan. Kalkulasinya kan sebetulnya sudah dibuat dan sangat mudah untuk dilaksanakan.
kalau pemerintah benar-benar menggunakan otoritasnya gitu kan, dan semua instrumen yang dimilikinya. Tapi nyatanya kan nggak mampu. Amin Aka, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, menilai persoalan minyak goreng disebabkan sektor industri tak menjalankan kewajiban mengalokasikan minyak mentahnya untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, ketidakpatuhan ini tidak diberi sanksi oleh pemerintah. Apalagi di lapangan, seorang pedagang kelontong bernama Muhammad Hasin mengaku sudah 4 hari tidak menjual minyak goreng. Khusus minyak curah, harganya justru di atas patokan dari pemerintah, yaitu Rp20.000 per liter. Sekarang jual minyak curah juga harganya 1 drigen 15 kilo, harganya 300.000. Itu pun sulit didapat minyaknya. Kalau untuk daerah-daerah sini udah nggak ada minyak. Menyelesaikan masalah minyak goreng kemasan dengan mensubsidi minyak curah juga rawan menimbulkan masalah baru. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Sudaryatmo, mengatakan kebijakan minyak curah subsidi berpotensi diselewengkan dengan cara melabeli kemasan. Ini juga potensial adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan mengemas minyak curah, kira-kira gitu loh. Dengan harapan dia dapat harga sesuai harga mekanisme pasar, mendompleng harga kemasan premium kan, kira-kira gitu loh. Sudaryatmo juga menyoroti standar kualitas minyak curah yang menjadi program pemerintah ini. Sebab konsumen sulit membedakan minyak curah dari pabrik dengan minyak jelantah yang didaur ulang. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah berjanji kepada Presiden untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Bahkan, ketika menghadiri rapat kerja bersama Komisi 6 DPR beberapa hari lalu, ia berjanji akan membuka nama-nama mafia minyak goreng yang telah meresahkan masyarakat. Namun dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia, Menteri Perdagangan menyebut kasus penimbunan minyak goreng sudah saya serahkan ke kepolisian. Saat ditanya lebih lanjut mengenai keberadaan minyak curah di lapangan yang harganya di atas harga eceran tertinggi, serta tuduhan pemerintah tak berdaya menghadapi kartel minyak goreng, Menteri Perdagangan sejauh ini belum merespon. Pemerintah Myanmar menolak pernyataan Amerika Serikat pada Senin bahwa kekerasan yang dilakukan Angkatan Bersenjata Myanmar terhadap minoritas Rohingya sama dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Myanmar mengklaim tidak pernah terlibat dalam genosida dan tudingan itu jauh dari kenyataan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengatakan Amerika akan menyokong upaya global, termasuk pengadilan internasional, untuk menangani kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang diduga dilakukan oleh militer Myanmar. Pastikan Anda tetap mendengarkan Dunia Pagi ini BBC Indonesia, sebab rekan Astu Destra Ajeng Rastri akan membawa kita ke oasis di padang pasir Tunisia. Nefta, wilayah terpencil di Tunisia yang juga kota kecil untuk aliran Sufisme, telah lama mengalami kesulitan air. Perkebunan kurma yang memerlukan banyak sekali air telah membuat mata air di Nefta kering. Namun kini, berbagai usaha dilakukan untuk membuat perkebunan kurma di Tunisia semakin berkelanjutan. Mari kita simak laporannya dalam majalah Udara. Nefta, Tunisia. Daerah yang kini dianggap sebagai rumah spiritual aliran Sufisme adalah perhentian utama di rute gurun Sahara. Dari sini berasal kurma Deglet Nor yang terkenal hingga ke seantero dunia. Namun harga yang harus dibayar untuk perkebunan buah yang dijuluki ratu dari semua kurma ini adalah ancaman kekeringan. Mohamed Boga adalah seorang petani kurma. Hari ini dia sedang memilah-milah hasil panen. Kurma yang terlalu kering untuk dikonsumsi manusia dipisahkan
dan akan diberikan untuk ternak dan onta sebagai makanan. Kami berada di tengah-tengah oasis yang dikenal dengan nama keranjang. Mengapa diberi nama seperti itu? Karena bentuk area ini seperti keranjang buah. Dan dulu ada 152 sumber mata air yang mengalirkan 700 liter air per detik. Namun sejak 20 tahun lalu, mata air yang pernah mengalirkan 185 galon air per detik itu mulai kering. Sumber air dari dalam tanah tak mampu mengirigasi perkebunan kurma yang terpapar sinar matahari dengan suhu 55 derajat Celcius. Boga mendapati hasil panennya pada Agustus tahun lalu mengecewakan. Sejak itulah, Boga mulai menanam tanaman lain di sela-sela pohon kurma, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan para petani kurma. Dengan cara ini, kata dia, kebun-kebunnya menjadi lebih berkelanjutan. Kami juga menanam paprika mini di sini. Kemudian tomat, wortel, semua tumbuh di sela-sela pohon kurma. Semua tumbuh karena ada matahari dan air. Nefta dapat dicapai dengan 7 jam berkendara dari kota Tunis. Di oasis ini juga mulai bermunculan penginapan ramah lingkungan. Patrick Ali El Orgi adalah salah satu pemiliknya. Di pondok Darhi miliknya, Patrick membangun kebun kurma dengan sistem permakultur, yakni teknik desain, arsitektur, dan ekologi yang menirukan ekosistem alami. Pohon-pohon kurma akan melindungi pohon buah lain yang ditanam di bawahnya, dan pohon buah akan melindungi sayuran yang ditanam di lapisan paling bawah. Seluruh hidangan di penginapan ini disediakan dari kebun tersebut. Hidangan di oasis adalah warisan nenek moyang dan semua berawal dari kedatangan para perantau. Karena Nefta adalah tempat persilangan, tempat karavan singgah di rute Sahara selama berabad-abad. Jadi, budaya kuliner kami sederhana, tapi memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Pria berdarah Prancis Tunisia ini membangun pondok Darhi 11 tahun lalu. Di sini pula Patrick membuka Palm Lab atau lab kurma, tempat para ahli, arsitek, dan artisan mendiskusikan keberlanjutan oasis mereka. Salah satu proyek yang sedang mereka coba untuk mengatasi kekeringan yang mengancam adalah teknologi untuk sistem irigasi tetes. Kami membuat semacam laboratorium kecil di sini untuk mencari arah baru untuk produk-produk unggulan dan hidangan Tunisia. Bahkan mungkin menciptakan cara baru konsumsi di wilayah ini. Tak jauh dari pondok Darhi, seorang warga Amerika, Kevin Clay, yang mengaku jatuh cinta dengan kurma saat kunjungannya ke wilayah barat daya Tunisia ini, mencoba memberi nilai lebih pada kurma-kurma yang tak layak jual. Di pabrik kami yang ada di Nefta, kami membeli kurma-kurma yang dibuang, yang biasanya dipisahkan untuk kemudian dipakai untuk pakan ternak dan onta. Kami mengeringkannya dan menggilingnya sehingga menjadi bubuk. Ini kaya nutrisi dan dapat dipakai sebagai pemanis pengganti gula. Pemanis dari kurma, menurut Kevin, memiliki 1/5 kalori gula putih, kaya serat, dan mengandung lebih banyak potasium dari pisang. Dateable, merek pemanis kurma milik Kevin ini, populer di Amerika Serikat dan dapat dibeli melalui retail online seperti Amazon. Berbagai inisiatif lain bermunculan dari Nefta. Di antaranya adalah minuman pengganti kopi dari biji kurma dan molasses atau sirup kurma yang dipakai untuk kue kering. Pendengar, kisah komunitas di Nefta, Tunisia yang berusaha menyelamatkan oasis mereka ini semoga dapat menjadi inspirasi bagi Anda. Terima kasih telah menyimak majalah udara BBC Indonesia bersama saya, Astudestra Ajeng Rastri. Sampai jumpa. Pendengar, berita Indonesia dan mancanegara serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di situs bbcindonesia.com. Anda juga bisa mendengar siniar atau podcast terbaru BBC Indonesia berjudul Investigasi Skandal Adopsi yang tayang setiap Rabu 2 pekan sekali di situs kami, Spotify, dan Apple Podcast. Jangan lupa ikuti juga akun sosial media kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, serta saksikan video-video kami di YouTube BBC News Indonesia. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia, saya Tri Wahyuni, sampai jumpa.